Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone nih. Smartphone yang cocok banget buat kamu yang cari smartphone yang layarnya cukup lega, baterainya awet, dan performa gamingnya cukup bikin bahagia. Ini dia, Infinix Note 8, Infinix Note 8. Ini casingnya cakep ya, jadi lupa dilepas dulu. Kalau syuting gini harusnya dilepas, biar bodinya kelihatan cakepnya. Nih, Infinix Note 8. Pertama kali dijual secara flash sale dengan harga Rp1.999.000. Ya, kalau harga normalnya sih Rp2.149.000 untuk yang varian 64 GB storage. Tapi kamu bisa cek dari sisi video, di situ ada linknya buat cek harga terupdate. Kali aja lagi ada promo. Ya, di harga segini sih udah kelihatan manis banget ya, karena smartphone ini punya layar IPS 6,95 inch HD+ dengan rasio super panjang 20,5:9. Bener-bener super panjang untuk kelas harga setara. Ya, layarnya beneran gede dan luas, sampai-sampai nggak nyaman untuk dikantongin kalau pakai celana jeans. Tahu sendiri kan, celana jeans itu kantongnya kecil. Tapi masih cukup nyaman untuk digenggam karena layar yang hampir 7 inch ini memanjang ke atas, bukan melebar ke samping. Ya, dan karena memanjang, karena rasionya 20,5:9, jadi walaupun cuma SD Plus aja, kerapatan pixel layar masih cukup banget loh sob. Kalau dilihat dengan jarak mata normal, masih cukup detail dan jernih. Nggak burik kayak komen-komen netizen. Layarnya pun kalau dipakai di luar ruangan masih cukup jelas dan cukup nyaman sob. Dan kalau lagi asik nonton ada pesan masuk, kita cukup tap aja notifnya kayak gini supaya layar otomatis kebagi dua. Untuk tetap nonton sambil baca pesan yang masuk. Dan yang bikin tambah manis di kelas harga 2 juta lebih dikit, Infinix Note 8 ini tuh udah dual speaker sob. Speaker atas dan bawah, udah DTS sound juga. Coba pikirin. HP harga 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan masih banyak rata-rata pakai single speaker aja. Ini udah speaker double. Siapin headset kamu ya buat dengerin kayak gini nih suaranya. Dan kalau ngomongin desain bodi juga ini udah cakep sob. Ya kayak HP merek Korea seri A ya. Kelihatan mewah baik bodinya maupun bagian kameranya. Asli cakep untuk kelas harga 2 juta. Apalagi karena sensor sidik jarinya nih nggak ada di belakang bodi, tapi di samping kayak gini. Dan posisinya tuh natural banget dan pas banget buat jempol biasa nangkring. Dan ngomong-ngomong performa baca jempolnya juga udah asik sob. Sekali tap langsung kebaca, nyaris nggak ada jeda. Mantep lah. Karena posisinya natural gini dan bacanya cepet, jadi saya tuh nyaris nggak pernah pakai pengenalan wajah. Ya saking nyamannya posisi sensornya. Dan di harga 2 juta lebih dikit juga baterainya udah dilebihin banyak sob. Kapasitas baterainya ini udah 5200 mAh. Kalau untuk penggunaan normal, selalu bisa lebih dari 2 hari HP ini bertahan hidup. Bahkan kadang bisa tahan 3 hari. Waktu smartphone ini saya pakai buat jadi GPS navigasi juga baterainya lumayan awet sob. Penggunaan GPS selama 1 jam lebih itu sekitar 7% aja baterainya habisnya. Lumayan banget kan? Ya sayang aja, untuk pengisian daya ngecharge-nya cuma 18 watt. Buat ngisi baterai dari sekarat sampai penuh 100% itu hampir 3 jam lamanya. Dan di kelas harga segini juga smartphone ini tuh performanya udah mantep sob. Selama saya pakai buat multitasking harian, buat scrolling-scrolling, buat sosial media, ini tuh udah aman, nyaman, nggak ada kendala, lancar. Karena smartphone ini udah pakai prosesor Helio G80 dengan kombinasi 6 GB RAM. Kalau performa secara angka, kalau kata Antutu hampir 200 ribuan sob. Tapi sayangnya kalau secara fakta, buat main game Mobile Legends masih belum support mode high frame rate. Tapi kalau dimainin dengan settingan grafis mentok kanan, udah lancar sih. Nggak ada tuh yang namanya lagging-lagging. Dan selama saya mainin sih, rata-rata performanya stabil di 30 frame per second. Segini udah lumayan ya. Nah, kalau buat main game COD Mobile, udah bisa jalanin game di settingan grafis cuma di low high dan medium high aja. Terus kalau kita mainin di setting grafis maksimal di medium high, ya kayak yang kamu lihat gini sob di layar. Lancar banget sih kalau saya bilang, udah enak banget karena layarnya lega dan performanya mulus. Selain itu juga ada fitur magic button yang bisa bikin tombol volume jadi tombol L1 L2. Jadi makin asik main game genre FPS kayak gini. Ya walaupun kalau saya pribadi nggak suka pakai fitur ini. Karena tombol volumenya berasa kejauhan menurut saya. Lagian juga lebih cepet kalau pakai 4 jari biasa aja. Untuk performa grafisnya sendiri, kalau saya perhatiin ini tuh stabil di rata-rata di 50-an frame per second. Segini lumayan ya.
Nah, kalau buat main Genshin Impact, kalau mainnya pakai setting grafis standar, defaultnya di settingan grafis lo ya, ini tuh udah cukup nyaman sob. Udah cukup enak, udah cukup asik ngendaliin avatar kita untuk sekedar lari-lari, jalan-jalan, ataupun menyerang musuh. Udah lumayan enak lah. Ini saya udah lama main, belum pernah dapat gacha nih. Nah, kalau untuk sensornya, sensor gyroskopnya HP ini tuh udah asik dipakai buat main game. Cukup cepat dan responsif kalau saya bilang. Sensor magnetiknya juga udah bisa bikin HP ini jadi kompas untuk nunjukin arah. Sayang aja sih smartphone ini belum dilengkapi fitur NFC. Jadi belum bisa baca-baca isi saldo e-money. Untuk sensor GPS-nya juga udah cukup handal kalau mau dijadiin navigasi penunjuk jalan. Nah, sementara buat kamu yang suka foto-foto selfie, HP Infinix Note 8 ini kamera depannya udah double, udah nggak single. Yang satu adalah kamera 16 megapiksel dan satunya lagi adalah depth sensor untuk mengukur ke jarak. Dimana hasil foto-foto selfie-nya udah cakep sob, detailnya dapet, tone warnanya juga bagus, nggak pucet dan nggak berlebihan. Cenderung natural lah kalau saya bilang. Cuman sayangnya kalau selfie portrait efek bokehnya masih berasa kurang rapi. Lihat nih, topi aja dibikin ngeblur. Sayang banget ya, padahal ini kameranya dual selfie. Oh iya, kamera selfie-nya ini punya dua LED flash yang lampunya berjauhan kayak gini. Dan sayangnya nggak bisa disetting jadi LED notifikasi dari settingan biasa. Tapi bisa sih, diakalin jadi LED notifikasi kayak gini pakai aplikasi tambahan. Jadinya kalau ada notif yang masuk, bisa kedip-kedip genit kayak gini. Sementara untuk kamera belakangnya, ini udah 4 kamera sob. Ya, walaupun nggak 4-4-nya bisa buat motret. Cuma 2 aja yang bisa motret, yaitu kamera utama 64 megapiksel dengan aperture f1.8 dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel. Sisanya adalah kamera potret dan kamera AI dan ditambah kuat LED flash untuk foto-foto di kondisi gelap. Kalau hasil foto kamera makronya sih udah cukup bagus ya, sesuai lah di kelas harga setara. Walaupun kalau dilihat dari komputer berasa pixelate karena cuma 2 megapiksel. Tapi segini sih udah cukup cakep ya untuk kelas harga setara. Sementara kalau dipakai buat foto-foto auto, ukurannya jadi 16 megapiksel dan hasilnya kayak gini sob. Tajam, jernih, detail, dan tone warnanya natural tapi tetap menarik. Ya segini sih udah pantas ya untuk harga 2 juta. Sementara kalau untuk foto-foto di malam hari, hasil foto mode super night-nya kayak gini. Cakep sih untuk kelas harga setara. Walaupun nggak bisa dibilang istimewa. Bagian lampu-lampu udah cukup detail dan bagian gelapnya juga udah minim noise. Udah bisa pamer di sosial media. Gini nih sob, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya Infinix Note 8 di mana fitur Ultra CD-nya diaktifin ya. Jadi kalau dipakai jalan sambil dipegang kayak gini tuh udah cukup stabil sob. Cuma sayangnya Ultra CD ini tuh nggak bisa diaktifin kalau di resolusi 2K. Bisanya di Full HD aja. Tapi udah lumayan banget kan. Soalnya di HP dengan harga-harga segini tuh jarang banget loh kamera depannya yang pakai Ultra HD kayak gini, yang udah stabil kayak gini. Jadi ini tuh patut diapresiasi. Mantap. Untuk rekaman menggunakan kamera belakangnya juga sama, udah lumayan stabil dan ini tuh fokusnya lumayan bagus ya sob. Nggak perlu ditap, fokusnya pindahnya lumayan cepat. Kita bawa jalan lagi ya. Ini Ultra CD-nya aktif dengan resolusi Full HD. Kalau di 2K, Ultra CD-nya mati sob. Lumayan banget ya, di kelas harga 2 juta, kurang dikit, lebih dikit, bisa dapat kayak gini. Mantap. Di kelas harga 2 juta lebih dikit, selain performanya kenceng, baterainya awet, ternyata performa kameranya lumayan juga ya. Nah, kalau untuk sistem operasinya, Infinix Note 8 ini pakai XOS UI buatan Infinix sendiri. Udah berbasis Android 10, jadi udah bisa pakai mode gelap. Kadang muncul sih iklan dari aplikasi-aplikasi bawaan HP. Nggak sering, jarang-jarang aja. Tapi kalau kamu merasa terganggu, di setting-setting aja biar iklannya jadi nggak muncul. Fitur-fitur standar yang bikin nyaman main HP juga ada semua sob. Kayak mode game, yang bikin kita main game jadi lebih nyaman karena notifikasi, bahkan telepon bisa diblokir, jadi mainnya nggak keganggu. Terus performa HP juga difokusin buat nyalain game aja, dimana aplikasi di latar itu diberhentiin semua. Ada juga fitur sosial turbo yang bikin kita bisa maksimal untuk pakai fitur WhatsApp, apalagi buat kamu yang miskin kuota internet. Kuota kamu yang irit bisa dipakai cuma buat WhatsApp doang, bisa dipakai di sini. Jadi HP-nya nggak nyedot internet, cuma buat WhatsApp aja. Terus ada juga nih fitur Xclone untuk menggandakan aplikasi-aplikasi sosial media dan chatting. Jadi kamu bisa deh aktifin 3 nomor WhatsApp sekaligus di satu HP ini. Satu nomor WhatsApp utama, kedua WhatsApp clone, yang ketiga WhatsApp bisnis. Biar ramai deh tuh HP.
Ya, intinya sih dengan duit 2 juta lebih dikit, smartphone Infinix Note 8 ini tuh udah bisa bikin puas, udah bisa bikin bahagia. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, kayak dia tuh belum NFC, terus layarnya masih HD, dan juga ngecasnya tuh masih 3 jam. Kalau inget-inget kelebihannya, kayak baterainya awet, performanya kenceng, udah dual speaker, dan performa kameranya juga lumayan cetar. Kelebihan-kelebihan itu bikin puas untuk harga yang dibayar. Kalau menurut kamu gimana, Sob? Coba deh komentar. Ya udah dulu ya videonya, segitu aja dari Bang Tekno. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Layar masih oke. Kantonginnya yang gak enak. Infinix Note 8.